ditanya orang apa kami tapi itu bikin. Makanya dalam hidup ini nobody is perfect, tidak ada kehidupan yang sempurna. Ada anak saleh, istri nakal. Ada suami bagus, istri bagus, anak kurang sehat. Ada anak sehat, istri suami bagus, setia, tapi ada bilang, awalnya bahagia, tapi anak-anak khawatir jangan itu bukan. Ada yang punya jabatan, punya kedudukan, punya segala-galanya, tapi itu Arab Saudi yang kita ada, tu awalnya ada juga embryo ada macam. Dan semua itu tidak akan selesai ketika berhadapan dengan manusia. Tawakal Allah, mengadu Allah. Maka Nabi awalnya menghadapi yang baru mengadu Allah. Bagaimana cara mengadu? Sembahyang lima waktu adalah media. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, dengan sabar. Dalam sembahyang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon, kepadamu kami mohon pertolongan. Yang membuat kita bacanya betul terbesit, tapi tidak benar-benar rukun, terbesit. Masalah yang sedang kita hadapi itu kita menyerah kepada Allah. Nabi ketika berdoa, sampaikan kepada Habib bin Malik, anak perempuannya yang sudah berumur 25 tahun, anak perempuan umur 25 tahun yang sekarang sudah sembuh dari penyakit fisiknya. Kiranya Habib bin Maliknya beban pikiran katanya boleh jabatan hebat. Menyebut juga pakai pipet, mata bulan itu tak boleh. Maka Habib bin Malik itu hana deh untuk apa jabatanku, karena apa kehormatanku, tapi kok anakku ini bermasalah. Itulah yang menghantui beban hidupnya. Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun jabatan kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, ketika di dalam rumah kita ada masalah domestik, masalah keluarga, itu selalu menghantui kita dimanapun kita berada. Habib bin Malik seret ya, Rasulullah. Wahai Habib bin Malik, ada saya. 3 pertanyaanmu, 2 sudah saya jawab dengan jelas. Untuk jawaban yang ketiga ini saya bertanya kepadamu, wahai Habib bin Malik, kira-kira kalau saya benar-benar mampu menjawab pertanyaanmu yang ketiga, serius kamu mau memeluk ajaranku? Ya, tapi ini betul kan? Kata berani Nabi untuk menawarkan. Seperti Abu Jahal, yang dipatihnya juga nyuruh seriuskan yang berdebat. Apa kata Nabi? Kata Habib bin Malik, Muhammad, aku berjanji kepada seluruh manusia yang ada di lapangan ini, apabila engkau mampu menjawab soal yang ketiga ini, aku dengan serius akan memeluk dan mempercayai ajaran. Tapi jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku yang ketiga ini, aku tetap akan hukum dan menghabisi lain. Pertanyaanmu yang ketiga, wahai Habib bin Malik, anak perempuanmu sudah sempurna di rumahmu. Terkejut Habib bin Malik. Anakmu yang disabilitas
dia memeluk ajaran Islam. Getarik oleh Abu Jahal, mati, sungguh. Habib bin Malik mengikuti ajaran Habib. Selesai perdebatan, Habib bin Malik memacu kuda untuk ingin melihat gimana lengkap sempurna sebagai wanita yang ideal. Nabi ringkas cerita, Habib bin Malik tiba saatnya di hadapan rumahnya. Ia disambut dengan seorang wanita gadis yang belia. Ayah! Dan dia akan memarkah cinta Pak. Cukup, Habib bin Malik itu dipanggil cukup nada. Syahini. Tapi itu adalah produk original dari Quran langsung. Banyak bawanya maka ada di Aceh. Lo kalau mulai lo putro Paulu, betak tempatnya itu awak kamu Aceh. Hana ori ini dari zamannya. Zaman ori. Kenapa beda sekarang? Dulu orang Aceh itu begitu keluar dari rumahnya itu apa adanya. Cantiknya itu dari dalam, terpancar aura, disebut dengan inner beauty. Umrohnya di rumah, di jangkap ini kecantikan. Di rumah ketika di Acehnya lagi menantang kampung tandu. Hanya dengan produk yang diolah. Dina yang hitam bisa kuning, yang kuning bisa merah, yang merah bisa putih, yang putih bisa kelas macam. Ya, Pak Kecik menawatnya menjak kampus itu. Itu nak pernah melihat kampus dalam pada bulan terakhir. Benar-benar. Ya Allah, ya Rabbi. 8 di keluarga kita. 8 doang keluarga kita. Kadang-kadang nah yang tua yang putih di muka, pada kalau kaki anak. Tua, boleh tak habis icet kan? Enggak ada lagi kecantikan karena wudhu. Ketika dia sudah mulai pakai suntikan, sudah mulai pakai obat-obat pencuci pembersih muka yang mengandung alkohol, itu hanya menunggu waktu saja. Kapan aslinya, kapan rusaknya, nanti baru menyesal. Tentuan termasuk kalau Cipenjak banyak provinsi menyumbang kecantikannya selain di Bali, di Jakarta, di banyak provinsi lain tidak sebanyak di Aceh. Yang di Aceh itu menjajak dalam Muhammad Jam, jalan Nyakata, jalan jalan Mister Muhammad Hasan, Ruh Kudi Usyah Kuala, Anyan Kawin Pulau, jalan Simpang 5 tepatnya rumah kecantikan berganding-ganding warung kopi, tiba di warung kopi menanda kecantikan. Dan yang keluar masuk di situ bukan lagi orang-orang kaya, tapi orang-orang yang sudah mencari kecantikan dengan uang yang saya tidak tahu dari mana sumbernya. Nah, tanya Mbak Inonggun, karena Inonggun ASN, naga sih banyak yang muda dulu. Kau mana kerja dengan muda? 3 jam 3 juta waktu. Maka gini muda, kau yang 3 jam 3 juta waktu. Cuma pada gua harus jangan menyangka di bokingnya dulu pada gua aja. Supaya itu ada kerja dengan bagi buku untuk bekal. Kecantikan tidak lagi dari dalam. Kecantikan sudah dipaksakan. Maka orang-orang yang sudah memaksa diri untuk menjadi cantik, dia hanya menunggu kapan Allah akan perlihatkan tubuh mukanya. Kecantikan itu dengan ayo sembahyang, kecantikan itu dengan ibadah, kecantikan itu inner beauty itu berawal dari hati. Apa yang terjadi? Begitu ia berjumpa dengan ayahnya, Habib
Dari mana kalimat itu engkau dapat? Dari mana kalimat itu engkau dapat? Ayah, beberapa hari yang lalu ketika proses waktu Nabi masih di Mekah, anaknya masih di Syam. Beberapa hari yang lalu dalam mimpiku datang seseorang mengulurkan tangan kepadaku. Wahai anak gadis Habib bin Malik, berkenankah engkau memeluk Islam supaya kamu satu ajaran dengan ayah? Aku mengulurkan tangan. Begitu aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung setelah aku bangun dari mimpiku, aku melihat kesempurnaan di sini. Baik sekali, Allah hadir dengan segenap cara. Kita jangan ada yakin dengan Allah. Awadina boleh baru dari tahu. Waktu anak Allah. Seorang tukang pangkas di Rusia sedang memangkas rambut pasirnya, pelanggan. Tiba-tiba ngantuk. Apa bahaya kan? Tukang kau, dengar apa bahaya? Bukan cuma salah kau, untuk kau HP. Kau penting. Waktu ini nyoba motor, dia punya nyoba motor, makanya supir motor elektron kan, takut dikumpulkan gaji tak tapi. Dia kadang-kadang mulai dari sini. Pernah juga di BTW itu Pak aku ikut dan ikut dengan aman, kan? Ternyata ada gaji di kan? Dua orang pikir menyeluruh dua kali kerja, apa sih yang dibenci? Mana menyeluruhnya itu tidak kok benci. Kita itu biarnya daripada jenggot dari ulang tak mesti klik hatinya cerita hadapnya. Ya, dia benar mencoba cerita kan? Antara, makanya itu kan ada benar-benar ada. Ya, kan? Misalkan kita jangan anak itu. Ketika diberi kau ngantuk ya. Ini ketika ngantuk, akhirnya dia ajak cerita dengan pelanggan. Wahai pelangganku, sambil potong rambut supaya dia ngantuk. Menurutmu, ada nggak Tuhan di dunia ini? Ada nggak Tuhan? Dijawab oleh pelanggan itu sambil nyapa dijawab macam aku bingung. Menurut saya ada. Ya, menurut saya ada. Disahut oleh pelanggan oleh tukang pangkas. Menurut saya enggak ada. Loh, kenapa kamu bilang enggak ada? Kalau ada Tuhan, kata orang, Tuhan itu pengasih penyayang, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu kaya, Tuhan itu pemberi nikmat. Saya ini udah 40-50 tahun jadi tukang pangkas, enggak merubah-rubah hidup saya. Tukang pangkas terus. Apa juga ada Tuhan? Kalau ada Tuhan pasti merubah hidup saya. Betul ya kan? Tuhan mesti menolak isi. Ilang kan kedua periode itu akan isinya dipikir kita tukang beca. Mampu nak memakai. Tidak ada orang seperti itu. Dia pikir dengan jabatan kita itu bisa berubah. Di banyak tempat saya pernah mengatakan termasuk di mimbar ini dengan pemilihan presidennya begitu menghormati karena teman-teman yang gitu kepada kita wahai masyarakat rezeki antara orang darinya anak mengubah nanti kemudian obat itu pilihannya yang terpati itu menang tak masuk kalah tak keluar. Nah, menang banyak pada rasulnya, kalah banyak pada keluar sifatnya. Yang tak bagi itu, yang menanci ketika di koran berkekun, menurut saya tidak ada Tuhan. Kok kali ini kadang ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, pasti merubah nasib. Kamu mau berkau, dia punya orang lawan, dikendai orang berkau, dia punya lawan, dia perlu bantuan. Tempatnya nyuci karena mengubah. Dia punya kudapan itu ikut punya umur. Tapi tinggal berkata. Mawati kali itu
Iban terbuka. Anak pula jawaban buka bantah kabarnya anak Tuhan. Tiba-tiba apa itu sekalian? Menang bayi, sak bayi. Kejepit, waktu ini kejepit buka pintu tokonya. Dia dikeluar nasi telur bungo, urung peminta-minta yang bungo di jalan kaki. Kepuhan pintunya, kita jauh dia balik. Pak tukang pangkas, wahai tukang pangkas, menurutku, ada enggak tukang pangkas di dunia ini? Katakan begitu. Itulah menurutmu ada enggak tukang pangkas di dunia ini? Saya aja kan tukang pangkas. Tapi menurut saya enggak ada tukang pangkas di dunia ini. Gimana kamu bilang enggak ada tukang pangkas di dunia ini? Kamu tadi bohong. Enggak. Apa sebab kamu mengatakan bahwa enggak ada tukang pangkas di dunia ini? Tuh, coba lihat orang gila ini. Pasti kalau ada tukang pangkas di dunia ini, si orang gila itu pasti nggak akan menangis lagi. Gondrong pulau hukuman. Gimana? Nggak mungkin si orang itu tukang gila itu. Apa si orang gila itu? Oh, kata si tukang cukur, tukang pangkas. Oh, itu bukan begitu. Itu dia yang tidak datang kemari. Dia yang tidak datang kemari. Karena dia tidak datang kemari, mana mungkin saya pangkas. Itulah jawabannya. Apa jawabannya? Kalau kamu mengatakan tidak ada Tuhan dan Tuhan tidak merubah hidupmu, karena engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau justru menunggu Tuhan datang kepadamu. Bagaimana engkau menunggu orang gila datang kepadamu untuk pangkas rambut dan itu tidak mungkin? Sama juga Tuhan tidak datang kepadamu ketika kamu tidak mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nah Tuhan Hana P4 tahun. Nah Tuhan apa Hana? Kalau ada Tuhan datang jumpai Allah. Bero gendanya tamu dalam kelompok lagi cerita Laila Majnun. Allah nak Pak lidah tapi Hana dalam hati. Hana tak ledro dengan Allah, Hana ikat batin dengan Allah. Sehingga awalnya masalah baru ingat Allah. Awalnya bahagia Hana ingat Allah. Yang ingat. Baik lagi kasus Majnun yang dicerita dalam satu riwayat. Majnun bilik AC. Bilik AC. Tiba-tiba anjing itu melintasi masjid yang sedang penuh dengan jamaah. Si Majnun itu mengejar anjing. Dia kejar. Anjing melintasi masjid, jamaah penuh. Si Majnun pun juga melintasi jemaah. Habis sholat, bela-bela datang ke Majnun. Hai Majnun, ngapain kau mengejar anjing? Aku ingin titip salam ke si Laila. Maaf urusan dengan anjing. Itu anjingnya kampung si Laila. Aku ingin titip salam karena cintaku kepada si Laila. Ingin titip salam lewat anjing tersebut. Mudah-mudahan cintaku, salamku sampai kepada Laila. Begitu filosofnya tulisan. Malandas, kenapa kau lintasi kami sholat? Wow, kalian lihat saya tadi mengejar anjing. Lihat, demi Allah, kata Majnun. Dengar, demi Allah, kata Majnun. Aku saking khusyuknya mengejar anjing, tidak melihat kalian sholat. Masa kalian sedang sholat melihat aku mengejar anjing? Majnun, demi Allah, saking khusyuknya aku mengejar anjing
bisa kalian sedang salat menghadap Tuhan, justru melihat aku sedang mengejar haji. Di mana hatimu kepada Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa tidak lagi kemungkaran itu tercegah dari diri kita? Karena sholat kita tidak lagi billah Allah. Yang kedua, peringatan Maulid yang terrenungi, yang terceritakan ada disorientasi hati kita dengan Allah. Saban tahun peringati Maulid, saban bulan kita peringati keagungan Rasulullah, tapi hati kita tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Rasul. Amantu billah wa bima qala Allah wa amantu bi Rasul wa bima qala Rasul. Engkau beriman kepada Allah, ikuti firman-Nya. Engkau beriman kepada Rasul, ikuti sabda. Dekatlah Nabi. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang hadis simpelkan, jika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, mohon bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, berbahasa, berbudi bahasa yang mulia. Jika tidak engkau mampu bertutur kata yang baik, diam adalah yang terbaik. Tapi uronyo, penceramah mimbarnya untuk dijadikan sebagai media kemana? Pejabat jabatannya dijadikan untuk menghajar, menghujat, menghakimi. Tengku-tengku, abu-abu, profesor, doktor, rawatnya dan yang buka handphone 27 caci maki. Maka uronyo ketika dengar bahasa ya papu mo papu budak pak kami yang kebiasaan. Anak-anak kita, tahu ibu-ibu, dia menegur teman-temannya dengan bahasa anjir. Di mana kita ketemu? Asik. Kenapa dia bisa menggunakan bahasa anjir? Karena dia dengar dari lingkungannya yang kuat, yang remaja, yang dewasa. Kau ya bu, ini kopi dah. Tuh asik, terus kalau jidro bu, jidro asik. Yang tak peringati lagi Nabi yang memuji berhubung bahasa dan hukum. Fa'fad lisanaka wa qarib min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa yaqtam. Jaga lidah. Dengan lidah orang terhormat, dengan lidah orang celaka. Dengan lidah engkau ke surga, dengan lidah engkau ke neraka. Hari ini tidak cukup dengan fahfad lisanaka, fahfad jadikan, dijaga jimani. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia yang assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar mulai doa, bersalawat mulai doa, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa aina rabbana bis samawati wal ardi innaka daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram ilahi rabbi anta subhanallah walhamdulillah. Nah, hafalnya tapi assalamualaikum assalamualaikum ya Allah itu ngajar tapi Allah bilang hati. Nabi merasa berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan hingga akhir. Dilarang oleh Allah. Sungguhan dilarang, negatif thinking
dilarang, menggunjing dilarang, mencaci dilarang, merendahkan dilarang. Sampai Allah mengatakan ayyakulalah ma'afihi maitan fakarihtumu, menyelukut ke bawah, menyelukut ke daratan lagi, mengibaratkan oleh Allah membaju daging saudaramu sendiri yang telah mati. Tegamu fakarihtumu, amat menjijikkan. Tapi urutnya yang jadi presiden Gop yang mau neraka, yang jadi gubernur Gop yang untuk neraka. Nah lalu benar-benar kamu neraka, kamu penjara. Mana hukumnya? Itu hanya pakai kasuan antenion. Udah, pendek tak ada. Kau yang jadi gubernur, kau yang jadi presiden, dia kau yang DPR, kabarnya kamu penjara. Itu masuknya kamu aja di hoya. Apa yang buat? Kalau penjara, aku dah udah ada ya, bukan? Mana? Kamu ada ya? Suatu saat sahabat-sahabat mengejek Bilal bin Rabah yang sedang azan. Hayya 'alas shalah. Azan Bilal bin Rabah. Beberapa sahabat kepekin, hajikan lagi. Murah hitam, celuiki, gagak hitam, celuiki, gagak hitam sedang menyerit, diam-diam dengarku. Perbincangan sahabat sesama sahabat yang merendahkan Bilal bin Rabah itu justru menjadi asbabun nuzul. Turun ya ayyuhalladzina tanibu qatil, ya ayyuhalladzina amanu dan itu tadi qati'un Allah. Allah langsung menegur Muhammad, ingatkan sahabatku, jangan mereka merendahkan orang lain. Apakah hari ini tidak berpikir kayak sembahyang, kayak rawatib, kayak zikir, kayak qiyamul lail, kayak puasa, kayak itikaf, kayak sedekah, buat amal lain, tapi tidak pernah berpikir dengan banyak hujat, dengan menggunakan bahasa yang kotor, dengan cara yang menghasut, itu akan menghapuskan segenap dosa kebaikan-kebaikan kita. Tidak pernah kita berpikir. Tafakkaru, wahai saudara, berpikirlah. Maka kita tidak pernah berpikir karena dari mau mungkin akan meninggalkan handphone-nya, bagi handphone gadget apa yang betul dan handphone-nya pada malam. Itu gur ada lagi. Itu gur ada lagi. Oh tidak benar. Sih. Meetingan. Oh ya. Jelas takut. Pertama berdosa. Yang kedua, nak nonton komisioner. Anak muda bukan mana. Ikutnya belajar komisioner. Langkah kecut berangkat London dari nanti kira-kira 1 minggu, berangkat London ke Dengu Manado. Dan tak Bina Hasan tidak Pak kedai penjualan babi, ular, tikus, mukwa, asen, dan tidak dengan video. Pas waktu pulang dari Manado, lu kata pada Aceh, kita boleh tanya. Pak Ustaz, saya tidak bisa pulang. Kenapa? Ada perempuan. Pertama di video call saya angkat, dia tidak kenalan. Waktu dia tidak kenalan, dia menghapus bajunya senilai itu senilai. Udah tuh saya kasih mati, dia mengakuan nih. Pengakuannya tak ada, udah dia telepon lagi. Dia tidak buka baju saya. Nah terus ternyata anak kamu karena ternyata dia screenshot
ada di dekat. Nanti 2 minggu baru. Maka demam nih. Saya harus pakai mana ini gitu kan? Maka bukannya pribadi dinikmati nggak contohnya? Kayak mana bukan? Bilang kayak mana istri saya, kayak mana susah. Karena memang dia dijebak, sehingga saya sampaikan. Sekarang ketika dilakukan lagi, bilang saja. Saya sudah lapor ke Kapolda Aceh. Nanti kita selesaikan di Kapolda. Kalau mau sebarkan. Pak Ustaz baru disetor habis saya dipecat saya ini. Makanya sekali banget ya kan. Nah akhirnya kemudian mau di pengacara. Wah kita tersangka lagi gimana tuh? Nah akhir dia berani mengambil langkah berkonsultasi dengan istrinya, berkonsultasi dengan pengacara. Jadi kalau kasus-kasusnya berhati-hati wahai Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan handphone. Setelah Habib bin Malik merasa bahagia dengan anak perempuan yang sudah sehat, Habib bin Malik mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad. Ketika hadiah dibawa dengan berbagai macam bentuk, gandum, emas, mutiara, permata, dan benda-benda berharga lagi dibawa oleh pasukan Habib bin Malik memasuki kota Mekah. Di sana disandra pemberian hadiah oleh Habib bin Malik kepada Nabi Muhammad dimanipulasi oleh penjaga perbatasan. Mana mungkin hidup ke Nabi Muhammad. Biaya berdebat beberapa bulan yang lalu yang diperakasai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Mana mungkin dia ke Nabi Muhammad. Mana mungkin dia ke Muhammad, kata orang-orang Yahudi di perbatasan. Akhirnya informasi tentang ada barang yang sedang diperiksa sampai juga kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke tempat TKP, tempat terjadi perkara. Di situ sudah ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Ke Nabi Muhammad, wahai paman ya, paman itu hadiah untuk kami. Mana mungkin ini barang kos yang telah kami keluarkan diganti oleh Habib bin Malik. Tapi Habib bin Malik yang sudah memeluk Islam, dia tidak mungkin. Bagaimana solusi menurut paman? Begini saja, kita beri waktu 1 hari 1 malam kepada onta ini untuk memberi jawaban. Sekarang kita kembali ke tempat masing-masing. Abu Lahab, Abu Jahal dengan pemuka Quraisy menghafal mantra-mantra. Baca Uzza mantra. Nabi Muhammad mengadu kepada Tuhan Allah. Tiba harinya ditanya ke Nabi, silakan. Begitu Abu Jahal dan Abu Lahab bertanya, wahai Mekah, barang yang ada di atas tubuhmu ini milik siapa? Jawab dengan berkat Lata, Uzza dan Manat. Bertenda membagi unta, wadah itu dia Abu Lahab. Datang pula Nabi Muhammad memegang, wahai unta hamba Tuhan, engkau produk Tuhan, saya juga produk Allah. Yang ada di atas tubuhmu, wahai unta, jawablah sesungguhnya milik siapa yang ada barang di atas tubuhmu. Laka ya Muhammad, untukmu ya Muhammad. Karena ketika didengar oleh banyak orang untukmu ya Muhammad, supaya tidak terlihat Nabi Muhammad transaksional. Dalam satu sejarah, barang-barang berharga itu dikumpulkan ke satu gunung, Jabal Qudus namanya tanpa itu didoakan oleh Nabi Muhammad menjadi gunung, sehingga barang-barang berharga itu dilihat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Muhammadnya daripada hijau pertama dibuka ke bagian di gunung Qudus dan Muhammad timbul lagi itu jahat dari Nabi Muhammad. Dari kata Abu Jahal, apa idenya? Gepesakit bro Abu Jahal, awatnya gepesakit bro geker bah ajudan, kajak pegang di bawah Muhammad, belum sakit, menyo sakitnya biar tadi uang dibutuh oleh Muhammad dan Quraisy. Kembali lagi ajudan Abu Jahal datang, wahai Muhammad, saudara ayah begitu sakit, butuh sentuhanmu untuk sembuh. Nabi ikhlas.
Menyo anaknya pakai ciri kan, menyona 20% kalau hubung ron tu puri ulang dan orang dia sakit bawa kerja. Benar, baca, benar. Dan pernah lupa dia, makanya dalam musim suksesinya yang cari-cari soal yang cari, yang turun yang ada pilih ron, bawa yang jual aspirasi, turun yang ada pilih ron, benar juga sehingga pada dia bukan pilih, kan? Benar, berbeda-beda. Kita tempatkan subjek filmakan al-mahu kita letakkan tempat itu secara profesional. Nabi ini masalah Nabi datang di hadapan rumah Nabi telah digali lubang yang begitu dalam. Setelah ditutupi lubang itu dengan rumput-rumput yang mirip. Karena dipikir ya Abu Jahal, nyo adalah endingnya sebuah film. Ini permainan terakhir. Memang akan disiapkan untuk takut Nabi. Begitu Nabi datang, hanya berjarak beberapa meter lagi dengan lubang buaya yang ada di depan rumah Abu Jahal. Tiba-tiba Jibril bacut itu dari Abu Jahal dari intipan di lubang-lubang angin. Diingat oleh Jibril kepada Muhammad, ada lubang buaya di depan. Ini efek kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, tetap ada insting. Hai, nyangkut makanan kau. Hai, nyangkut bodoh. Hai, nyangkut tempat kau. Itu ada. Makanya ada namanya sholat istiqamah. Sama, ya Allah, lebih kadang aku pergi jadi orang abang muda, ya Allah. Kita nyonya kami, ya Allah. Kita lebih rumah pet-pet tapi nun hawa kedalam rumah izin nun janda tak hati ya Allah. Mana yang makan rumah kamu? Cipai ini mungkin cipai. Tapi jangan berharap satu malam istiqamah langsung jawaban kanan. Bici hele. Nah, ada pakai cik segala kedua ni pada cik. Mohon jangan layak. Makanya ada pernah nanti satu saat Pak Haji pergi undangan calon-calon DPD diundang semua macam hijab di hotel ayam. Pahamnya hijab. Betul hijab. Calon DPD. Bila pegang khabar awaknya, pegang khabar tu, lu hanya satu. Satu. Awak ron kandil kamu undang dengan mengutip ke calon anggota DPD. Nyo sapa kita? Nuwo. Nenci dong Pak Haja. Nahi dia apa? Menyokong yang hiji tukang baca, ya baca. Jauh kenapa yang maju ke DPD. Menyauji awak ron cicit ke tukang mata, cicit ke bilal mantong. Nah, dia menyekira-kira hiji ke pejabat pemerintah dong Pak Haja. Bangga tu baca baki, indok laju baca baki dengan kontrol. Awak tidak sukses, indok laju. Mana anda ajar kemadannya bukan? Badan kerjas. Nah, itu profesional. Kira aja, lu juga pernah pengataannya. Ijanya mereka mangkot kerja dan lainnya. Sayang, karena ada uji lagi jadi pejabat. Pak pasar do, abin tano, abin lampu, yang lalu guna calon bino, nah yang karena menteri waino gara-gara tidak apa, gara-gara SK ino ilake hubung bakte. Kelaino pun laki lo cip kelama kami nonton hantok po SK hubung cip bakte tadi. Ini SK gila kau po ni, kita ino men SK apa dulu begini. Gara-gara calonnya macam kejadian. Nah, apa yang terjadi? Ketika Nabi diinstingkan oleh malaikat Jibril, Nabi berbalik. Wanda berbalik Nabi tanpa sadar Abu Jahal kebuka Muhammad. Gelet Nabi, menang gelet langkah pun Nabi banyak dalam lubang buaya.
muslim bil lisanihi wa yadihi. Kalau ditanya betul orang muslim yang baik, jaga lidah kita, jangan buat tersinggung orang lain, dan jaga perasaan kita, jangan buat orang lain tersinggung. Begitu Abu Jahal jatuh, kesuruh taruh hansip, kesuruh tangga cukup, kesuruh pemerintah untuk adik Abu Jahalnya, hanya punya kekuatan karena di sana sudah ada takdir. Hai gimana? Hampir hanya bisa dibantu. Kadang-kadang bukan rekayasa ada oh iya Nabi Muhammad aman rangkaro lama. Jangan Nabi cukup dengan ucapan sebentar. Mendan mengulurkan tangan Nabi, gentade Nabi buatnya lagi biasa. Abu Jahal bukan syukran jazila yang memang tak hebat dihidangkan. Kebajikan berbalas susu itulah perjuangan Nabi yang hari ini